Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir dipersilakan kepada atas nama Elis Reni yang sudah meresen, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Ustaz, saya dengan suami sedang mengambil rumah KPR. Kami sekarang sedang tahap pembayar DP, belum akad. Apakah rumah KPR itu termasuk riba di dalamnya? Saya sudah bilang kepada suami meminta uangnya kembali. Takutnya riba, tapi kata suami, gak apa-apa terusin aja, nanti dosanya ditanggung sama suami. Soalnya kalau nggak kayak gini nggak mungkin nggak punya kata suami gitu. Gimana ya Masya Ustaz? Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kita itu nggak akan bisa nanggung dosa. Subhanallah. Kita nggak mampu di neraka satu detik. Bagaimana Nabi SAW menceritakan bahwasanya orang yang paling senang hidupnya di dunia itu akan dicelup ke neraka. Karena dia divonis masuk neraka, tapi dia dicelup aja, kemudian dia keluarkan. Masuk, keluar. 1 detik, 2 detik. Orang yang hidupnya paling senang di dunia. Setelah dia dicelup, kemudian dikeluarkan, ditanya, Hal ra'aita khair? Engkau pernah melihat kesenangan dalam kehidupan? Pernah merasakan kenyamanan dalam kehidupan? Dia mengatakan, La wallahi ya Rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Enggak pernah sama sekali. Jadi mungkin suami mengatakan itu karena lemahnya iman dia. Dia berpikir ya udahlah nggak apa-apa lah dosanya tanggung nanti ini dan itu. Iya, seorang istri ketika sudah memberikan nasihat, suami tetap melakukan itu, ya suami akan menanggung dosa tersebut. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Alhamdulillah tadi istrinya tidak mendukung, bahkan memberikan nasihat. Yang jadi masalah adalah sebuah keyakinan bahwasanya kalau tidak seperti ini nggak bisa punya rumah. Ini kan pemikiran yang sangat dangkal sekali, jemaah. Engkau lihatlah, pandanglah 270 juta penduduk Indonesia. Pandang separuhnya, pandang seperempatnya. Apakah mereka punya rumah dengan KPR? Engkau hitung berapa juta KPR di Indonesia ini bandingkan dengan jumlah manusia yang ada di situ. Banyak orang punya rumah tanpa KPR. Terus caranya gimana? Subhanallah, kita ini gak mau capek. Kita maunya semua instan. Orang-orang desa itu sampai sekarang punya rumah tanpa KPR. Gimana caranya? Ya, mereka biasanya beli tanah, cari tanah. Punya uang, beli tanah. Tabung dulu. Cukup beli tanah, beli rumah gak cukup duitnya. Tanah pun kita cari tanah yang lokasinya mungkin tidak terlalu strategis ya. Tanah harganya, subhanallah, Ana ingat, Ana beli tanah di belakang studio ini. Tahun berapa ya? Mungkin 2015-an. Nah, Ana beli tanah itu harga 29 juta. Luasnya 200 meter. Ya memang nyempil di pojokan gak apa-apa gitu loh. Terus gimana bangunnya? Ya kalau punya rezeki beli batu dulu taruh. Beli pasir ya. Pelan-pelan gitu loh. Lalu selama ini ngontrak gak apa-apa kita. Cari kontrakan. Yang penting engkau niat. Tidak mau melakukan riba. Kemudian engkau berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan semua sudah dijadikan sebab-sebabnya gitu. Tinggal kita itu kadang-kala maunya instan gitu.
Kayak orang mengatakan, lebih enak mana sekarang makan nasi Padang sama buat masak nasi Padang, masakan Padang. Kita umpamanya berlima. Kita berlima nih mau masuk restoran Padang. Per orang anggap ya 30.000. 30 kali 5 berapa? 150. Kita di rumah mungkin dengan 50.000 kita bisa makan. Buat 5 orang itu 50.000. Bahkan masih ada sisanya. Atau anggap 100.000. Masih ada sisanya 50.000. Dan itu banyak. Tapi kan butuh proses kalau di rumah. Harus masak Ustadz. Harus belanja. Ini, itu, macam-macam. Nah, orang gara-gara nggak mau repot akhirnya seperti itu. Kalau itu halal, tafadhol. Tapi jadi masalah kalau Allah murka. Itu jadi masalah buat kita. Kita punya rumah terbebani dengan hutang. Padahal kita dianjurkan untuk tidak berhutang. Kalau kita mati punya hutang, gimana kondisi kita? Barakallahu fiik. Baik, kayaknya kita sampai ke penghujung acara. Taib, Ana akan bacakan kuis. Tafadhol, dipandu.